Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Anak-anak jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak kan buka kelas digital di HP anak-anak ya. Lalu setelah anak-anak buka, yang pertama anak-anak absen dulu. Nah, setelah absen, buka materi, lalu silahkan anak-anak baca buku yang ada di tema 1. Anak-anak bisa membacanya mulai halaman 1 sampai halaman 7 ya, dibaca diulang-ulang seperti itu. Lalu anak-anak nanti mengerjakan soal yang Pak Guru sudah berikan di tugas ya. Nanti setelah dibaca, anak-anak diulang-ulang lalu dikerjakan soal yang ada. Nah, di sini Pak Guru coba akan menjelaskan ya. Tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, perhatikan ya bagian tumbuhan sekitarmu. Nih, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, lihat bahwa tumbuhan ternyata ada di sekitar kita. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Mintalah temanmu untuk menjawab, lalu diskusikanlah. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo kita membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadi jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 dari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntung bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang biak hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itu yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memberi
memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali, ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Bacalah dengan seksama ya anak-anak, tulis ide pokok dan informasi penting dari teks bagaimana jagung berkembang biak, lalu ditulis, dicatat di buku masing-masing. Nah, lalu coba kita amati yuk. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Di sini perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Coba amati bagian-bagian bunga berikut ini. Ya, ada mahkota, benang sari, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, di sini perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyebaran penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ayo amati lingkungan sekitarmu, lalu gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya. Terima kasih anak-anak, sampai di situ ya untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya.